Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dengan teman-teman akan membahas mengenai pasar monopolistik dan monopoli behavior dengan anggota saya sendiri, 1. Fadila Tunisa, 2. Indah Permatasari, 3. Ilham Kurnia, 4. Azizul Al-Bukhari, 5. Vidya Andini. Pengertian pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Dalam pasar persaingan monopolistik, konsumen merasakan adanya perbedaan karakteristik dari komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan komoditas-komoditas yang dihasilkan perusahaan lainnya. Dalam hal ini, dijumpai banyak aspek diferensiasi komoditas. Sebagai contohnya, perbedaan komoditas bisa didasarkan atas perbedaan bentuk fisiknya seperti beda fungsi, desain, dan kualitas. Perbedaan juga dapat dijumpai dalam kaitannya dengan merek, logo, atau kemasan. Lebih lanjut, perbedaan juga dapat dijumpai dalam kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan penjualan seperti jangka waktu kredit, ketersediaan komoditas, kemudahan dalam memperolehnya, pelayanan purna jual, lokasi perolehan komoditas, pelayanan, dan sebagainya. Pakaian, obat-obatan, kosmetik, restoran, dan banyak komoditas makanan adalah contoh-contoh komoditas monopolistik yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri pasar monopolistik. 1. Terdapat cukup banyak pengusaha. Terdapat cukup banyak penjual dalam pasar persaingan monopolistik. Namun demikian, ia tidaklah sebanyak dalam pasar persaingan sempurna. Perusahaan dalam pasar monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Keadaan ini menyebabkan produksi suatu perusahaan relatif sedikit kalau dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam keseluruhan pasar. Yang kedua adalah komoditas berbeda karakteristik. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Di samping perbedaan dalam bentuk fisik, barang tersebut terdapat pula perbedaan-perbedaan dalam pengemasannya. Perbedaan dalam bentuk jasa perusahaan setelah penjualan dan perbedaan dalam cara membayar barang yang dibeli. Yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu bersifat berbeda corak. Perbedaan ini menyebabkan para pembeli bersifat memilih, yaitu lebih menyukai barang dari suatu perusahaan tertentu dan kurang menyukai barang yang dihasilkan perusahaan lainnya. Misalnya akan masuk dan menjalankan usaha di dalam pasar persaingan monopolistik tidak akan banyak mengalami kesukaran. Hambatan yang dihadapi tidaklah seberapa seperti di dalam oligopoli dan monopoli, tetapi kemasukan tidaklah semudah seperti di dalam pasar persaingan sempurna. Faktor yang pertama ialah modal yang diperlukan relatif besar kalau dibandingkan dengan mendirikan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua ialah karena perusahaan itu harus menghasilkan barang-barang yang berbeda coraknya dengan yang sudah tersedia di pasar dan mempromosikan barang tersebut untuk memperoleh langganan. Maka perusahaan baru pada dasarnya harus berusaha memproduksikan barang yang lebih menarik dari yang sudah ada di pasar dan harus dapat meyakinkan konsumen akan kebaikan mutu barang tersebut. Selanjutnya, persaingan promosi penjualan harga. Harga bukanlah penentu utama dari besarnya pasar dari perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik. Suatu perusahaan mungkin menjual barangnya dengan harga relatif tinggi, tetapi masih tetap dapat menarik banyak pelanggan. Keadaan seperti ini menimbulkan daya tarik yang berbeda pada para pembeli. Maka untuk mempengaruhi cita rasa pembeli, para pengusaha melakukan persaingan antar harga. Persaingan yang demikian itu antara lain adalah dalam memperbaiki mutu dan desain barang, melakukan kegiatan iklan yang terus-menerus, memberikan cara penjualan yang menarik, dan sebagainya.
maka permintaan lebih elastis daripada yang diharapkan monopoli. Jika perusahaan menaikkan harga, maka jumlah komoditas yang dijual menjadi sangat berkurang. Dan bila perusahaan menurunkan harga, maka jumlah komoditas yang dijual bertambah lebih banyak. Karena tidak elastis seperti pada persaingan tersebut, maka kurva MR tidak berhimpit dengan kurva permintaan dan MR di bawah kurva permintaan. Keuntungan maksimum jangka pendek dapat dilihat di dalam kurva di bawah ini. Untuk mencapai keuntungan optimal, kebijakan diferensiasi produk dan periklanan sangat penting. Bila perusahaan ingin laba lebih, maka harga jual harus melebih. Baiklah, saya Ilham Kurnia akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu keuntungan maksimum jangka panjang. Bisa dilihat dari gambar kurva. Masuknya perusahaan baru dalam pasar monopolistik akan menggeser kurva D dan MR ke kiri, dan terus berlangsung sampai mencapai perusahaan hanya mendapatkan keuntungan normal saja. Perbedaan keuntungan normal pada pasar monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Perbedaannya dapat dilihat dari yang pertama, harga dan biaya produksi di pasar persaingan monopolistik lebih tinggi daripada di pasar persaingan sempurna. Yang kedua, kegiatan produksi di pasar persaingan monopolistik belum mencapai tingkat yang optimal, yaitu tingkat produksi dengan biaya produksi per unit yang terendah. Bisa dilihat ada dua gambar kurva, pada panel A yaitu kurva pasar persaingan sempurna dan pada panel B yaitu kurva persaingan monopolistik. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna di panel A menghadapi kurva yang horizontal pada harga pasar. Equilibrium jangka panjang terjadi pada tingkat output key, yaitu saat kurva permintaan atau penerimaan rata-rata bersinggungan dengan titik terendah kurva biaya total rata-rata. Perusahaan dalam persaingan monopolistik di panel B berada pada output equilibrium jangka panjang key aksen, yaitu saat permintaan menyinggung biaya total rata-rata. Mengingat kurva permintaan berslop negatif, persinggungan tidak terjadi pada titik terendah biaya total rata-rata. Jadi, perusahaan dalam persaingan monopolistik memproduksi output yang lebih kecil dan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pasar persaingan sempurna. Hal-hal yang terjadi pada pasar monopolistik. Dalam hal tersebut ada 4 macam. Yang pertama, diferensiasi produk. Yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi. Yang ketiga, promosi penjualan. Yang keempat, distribusi pendapatan. Kelebihan pasar monopolistis. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya, dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen, karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistis. Yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga pokok yang harus dibayar oleh konsumen. Diferensiasi produk. Variasi komoditas menimbulkan keuntungan bagi produsen maupun konsumen. Yang pertama, bagi konsumen, pilihan produk menjadi lebih beraneka ragam, sehingga konsumen dapat memilih produk-produk yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, bagi produsen, agar produk memiliki daya tarik khusus, maka perlu melakukan diferensiasi produk. Dengan demikian, diferensiasi produk dapat menciptakan suatu bentuk monopoli karena dapat menghambat produsen lain untuk menarik para pelanggannya, sehingga produsen bisa tetap menjual walaupun harga dinaikkan. Perkembangan teknologi dan inovasi. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam jangka pendek dapat mencapai keuntungan di atas normal.
Namun dalam jangka panjang, dorongan untuk melakukan perbaikan teknologi dan inovasi sangat terbatas karena pada pasar monopolistik dalam jangka panjang, pasar hanya memperoleh keuntungan normal. Promosi penjualan dengan iklan. Tujuan iklan yaitu yang pertama information advertising, yang kedua menjelaskan mutu produk yang sangat baik atau competitive advertising, yang ketiga memelihara hubungan baik dengan konsumen. Pasar monopolistik dalam perspektif Islam. Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai the ability to act in unconstrained way, kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan caranya sendiri. Sedangkan Besanko et al. Menjelaskan monopoli sebagai penjual yang menghadapi little or no competition, atau kecil atau tidak ada persaingan di pasar. Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau adanya pesaing atau kecilnya persaingan di pasar bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi monopoli dalam harfiah boleh-boleh saja, akan tetapi siapapun tidak boleh melakukan ihtikar. Pandangan Islam terhadap keberadaan suatu penjual di pasar atau pasar monopoli atau tidak ada pesaing atau kecil persaingan di pasar bukanlah suatu hal yang terlarang. Namun perlu diketahui bahwa Islam tidak memperbolehkan adanya ihtikar. Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Monopoli behavior. Jika pada pasar persaingan sempurna, sebuah perusahaan menetapkan harga di atas harga pasar, maka konsumen akan meninggalkan perusahaan tersebut dan beralih pada kompetitornya. Pada monopoli, pastinya dia akan kehilangan beberapa konsumennya, tetapi tidak semuanya. Realitanya, banyak industri berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Contoh, jika satu pengisian bensin di suatu kota menaikkan harga BBM-nya, maka ia akan kehilangan banyak konsumennya. Maka beralasan juga bahwa perusahaan tersebut adalah persaingan sempurna. Sebaliknya, jika suatu restoran pada kota yang sama menaikkan harga menunya, maka ia kehilangan beberapa konsumennya. Maka juga akan realistis berpikir bahwa restoran tersebut memiliki kekuatan monopoli. Jadi jika sebuah perusahaan memiliki derajat kekuatan monopoli yang lebih memberikan peluang kepadanya dibandingkan perusahaan persaingan sempurna, ia akan menggunakan complicated price dan juga strategi pemasaran dibandingkan persaingan sempurna dan melakukan diferensiasi produk dari produk yang dijualnya untuk memperoleh kekuatan pasar ke depannya. Maka berdasarkan itulah kita perlu menganalisis bagaimana perusahaan memperoleh dan mengeksploitasi kekuatan pasar. 1. Diskriminasi harga. Definisinya yaitu menjual sejumlah unit output pada tingkat harga yang berbeda. Diskriminasi harga ada 3. 1. First degree discrimination. Monopolis menjual beberapa produknya pada tingkat harga yang berbeda dan harga berbeda pada satu orang terhadap orang lain. 2. Second degree discrimination, yaitu monopolis menjual beberapa produk pada harga yang berbeda, tetapi setiap individu yang membeli produk pada harga yang sama. Contohnya diskon untuk tiket pesawat. Ketiga, third degree discrimination, yaitu monopolis menjual beberapa unit produknya pada harga yang berbeda, tetapi setiap unit yang dijual pada kelompok orang tertentu memiliki harga yang sama, seperti diskon hanya untuk pelajar saja. 2. Diskriminasi harga tingkat pertama. Diskriminasi harga tingkat pertama merupakan setiap unit barang yang dijual kepada individu yang paling menghargainya, dengan harga maksimum yang bersedia dibayar oleh individu tersebut. Produsen yang mampu membedakan harga dengan sempurna akan menjual setiap unit barang dengan harga tertinggi yang akan diperintahkan.
yaitu pada harga reservasi setiap konsumen. Karena setiap unit dijual ke setiap konsumen dengan harga pemesanannya untuk unit tersebut. Tidak ada surplus konsumen yang dihasilkan pasar ini. Semua surplus masuk ke produsen. First degree discrimination. Diskriminasi harga tingkat pertama. Berikut adalah dua kurva permintaan konsumen untuk barang bersama dengan kurva biaya marginal konstan. Produsen menjual setiap unit barang dengan harga maksimum yang diperintahkan, yang menghasilkan keuntungan sebesar mungkin. Area berwarna menunjukkan surplus produsen diperoleh dari perusahaan monopoli. Dalam pengaturan pasar kompetitif biasa, area ini akan mewakili surplus konsumen. Tetapi dalam kasus diskriminasi harga sempurna, perusahaan monopoli mampu mengambil surplus ini untuk dirinya sendiri. Berdasarkan kurva di atas, dapat dilihat bahwa perusahaan monopoli yang membedakan harga dengan sempurna harus berproduksi pada tingkat keluaran, di mana harga sama dengan biaya marginal. Jika harga lebih besar daripada biaya marginal, itu berarti ada seseorang yang bersedia membayar lebih daripada biayanya untuk menghasilkan unit output tambahan. Seperti halnya dalam kasus pasar yang kompetitif, jumlah surplus produsen dan konsumen dimaksimalkan. Namun, dalam kasus diskriminasi harga yang sempurna, produsen akhirnya mendapatkan semua surplus yang dihasilkan pasar. Karena perusahaan mendapatkan semua surplus di pasar, maka ia ingin memaksimumkan profitnya sebesar mungkin subject to constraint konsumen yang ingin membeli produk tersebut. Maka akan terjadi Pareto efisien. Tidak ada lagi cara untuk membuat konsumen maupun produsen bertaraf lagi, di mana profit produsen tidak dapat ditingkatkan lagi karena sudah sampai pada maksimum profit, sementara konsumen tidak dapat meningkatkan profitnya tanpa mengurangi profit produsen. Diskriminasi harga tingkat pertama dengan kurva permintaan yang mulus. Berikut adalah dua kurva permintaan konsumen yang diperhalus untuk barang bersama dengan kurva biaya marginal konstan. Baiklah, selanjutnya contoh dari diskriminasi harga tingkat pertama. Southwest Airlines baru-baru ini memperkenalkan sistem yang disebut dengan DIM yang mencoba mendekati diskriminasi harga tingkat pertama. Mereka menggunakan internet dengan cara yang cerdas. Pengguna menginstal program di komputernya dan maskapai penerbangan mengirimkan penawaran tarif khusus kepada pengguna secara berkala. Menurut seorang analis, tarif yang ditawarkan oleh DIM ini sekitar 30% lebih rendah daripada tarif yang sebelumnya. Yang ketiga, diskriminasi harga tingkat 2, dikenal sebagai kasus non-linear supply chain. Harga unit tiap output tidak sama, tapi tergantung kepada berapa banyak konsumen membelinya. Seperti kurva sebelumnya, pasar monopolis akan suka menjual pada X1 pada orang satu pada harga A plus biaya, dan jumlah X2 0 pada kilogram kedua pada harga B plus cost. Dalam menentukan harga produsen harus tahu kurva permintaan konsumen sehingga ia mengetahui berapa keinginan kesanggupan orang untuk membayar. Dalam prakteknya, penjual akan membedakan dua paket harga. Yang pertama untuk paket harga yang tinggi dan yang kedua paket harga rendah, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih sendiri harga yang diinginkan, seperti penentuan harga tingkat pertama. Pada kurva di samping kita akan melihat tiga kasus. Yang pertama, jika high demand person optimal memilih X1 dan membayar A, maka ia akan memperoleh surplus. Jika monopolis memilih B atau X2, maka ia akan memilih X2, di mana harga A tambah C, maka surplusnya 0. High demand customer lebih optimal membeli X2 dan juga akan mendapatkan surplus sebesar B sama ketika dia membeli sebanyak 1. Ada cara lain yang bisa dilakukan monopolis. Monopolis dapat mengurangi jumlah X1 dan menawarkan X2 untuk low demand customer pada harga C. Maka monopolis akan mengurangi profitnya dari customer
1 dan meningkatkan profitnya dari customer 2, sehingga membuat area B lebih kecil dan C lebih besar. Pada kasus C, monopolis ingin menurunkan jumlah yang ditawarkan pada tipe konsumen 1 dan meningkatkan jumlah yang ditawarkan pada tipe konsumen 2, sehingga profit loss pada konsumen 1 sama dengan profit gained pada konsumen 2. Konsumen 1 memilih X1M dan membayar sebesar A. Konsumen 2 memilih X2 dan membayar A tambah C tambah B. Konsumen 1 akan berakhir dengan zero surplus dan konsumen 2 berakhir surplus sebesar B, sama dengan ketika dia mengkonsumsi sebesar X1M. Dalam praktiknya, monopolis akan mengurangi kualitas untuk mengurangi demand dari konsumen 1. Tanpa konsumen 1, maka konsumen 2 akan memperoleh kualitas yang bagus, tetapi tetap zero profit. Begitu juga tanpa konsumen 2, konsumen 1 juga akan memperoleh zero profit. Hal ini karena monopolis memotong harga sehingga menyebabkan konsumen 1 tidak tertarik memilih produk yang ditawarkan untuk konsumen 2. Selanjutnya, diskriminasi harga tingkat ketiga. Diskriminasi harga tingkat ketiga adalah bentuk diskriminasi harga yang paling umum. Contohnya mungkin diskon pelajar di bioskop atau diskon warga senior di apotek. Baiklah, saya Ilham Kurnia akan melanjutkan. Jika MR pada pasar 1 lebih dari MC, maka akan ekspansi output di pasar 1. Sebaliknya untuk pasar 2. Profit maximization condition dengan menggunakan konsep elastisitas, yaitu P1 buka kurung Y1 tutup kurung buka kurung besar 1 dikurang 1 per elemen dari 1 buka kurung Y1 tutup kurung besar sama dengan MC buka kurung Y1 tambah Y2 tutup kurung. P2 buka kurung Y2 tutup kurung buka kurung besar 1 dikurang 1 per elemen dari 2 buka kurung Y2 tutup kurung besar sama dengan MC buka kurung Y1 tambah Y2 tutup kurung. Elemen dari 1 buka kurung Y1 tutup kurung dan elemen dari 2 buka kurung Y2 tutup kurung adalah elastisitas demand pada setiap pasar. Jika P1 lebih dari P2, maka kita akan memperoleh 1 dikurang 1 per elemen 1 buka kurung Y1 tutup kurung kurang dari 1 kurang 1 per elemen dari 2 buka kurung Y2 tutup kurung. Yang menyatakan bahwa 1 per elemen dari 1 buka kurung Y1 tutup kurung lebih dari 1 per elemen 2 buka kurung Y2 tutup kurung berarti elemen dari 2 buka kurung Y2 tutup kurung lebih dari E1 buka kurung Y1 tutup kurung. Pasar dengan harga yang tinggi memiliki elastisitas demand yang lebih rendah. Cara memaksimumkan profit, yaitu pasar dengan price discrimination, akan menetapkan harga rendah untuk grup yang sensitif terhadap harga, dan harga yang lebih tinggi untuk grup yang tidak elastis atau inelastis terhadap perubahan harga. Linear demand curve. Misalkan sebuah perusahaan menghadapi dua pasar dengan fungsi permintaan linear sebagai berikut. X1 sama dengan A kurang BP1 dan X2 sama dengan C kurang DP2. Misalkan MC sama dengan 0. Jika perusahaan diperbolehkan melakukan diskriminasi harga, ia akan memproduksi di mana MR sama dengan 0 di setiap pasar pada kombinasi harga dan output yang membagi kurva permintaan menjadi 2, dengan output yaitu X1 bintang sama dengan A per 2 dan X2 bintang sama dengan C per 2 dan harga P1 bintang sama dengan A per 2B dan P2 bintang sama dengan C per 2D. Jika perusahaan dipaksa menjual barang dengan harga yang sama di kedua pasar, maka kurva permintaan yang dihadapi adalah X sama dengan dalam kurung
A tambah C, tutup kurung, kurang, buka kurung, B tambah D, tutup kurung, P. Dan akan memproduksi setengah dari kurva permintaan sehingga menghasilkan output dan harga sebagai berikut. X bintang sama dengan buka kurung, A tambah C, tutup kurung, per 2. Dan harga P bintang sama dengan buka kurung, A tambah C, tutup kurung, per 2, buka kurung, B tambah D, tutup kurung. Catatannya, total produksi sama baik ketika diperbolehkan atau tidak diperbolehkan diskriminasi harga. Bisa dilihat dari gambar kurva, jika perusahaan monopoli hanya dapat menetapkan satu harga, ia akan membebankan P bintang 1 dan hanya menjual ke pasar 1. Tetapi jika diskriminasi harga diperbolehkan, ia juga akan menjual dengan harga P bintang 2 ke pasar 2. Karena diasumsikan MC sama dengan 0, monopolis akan memilih beroperasi di mana elastisitas demand min 1, sehingga harga P1 akan memaksimumkan profit. Menurunkan harga hanya akan menurunkan profit di pasar 1. Jika permintaan di pasar 2 sangat kecil, maka monopolis akan memilih beroperasi pada pasar 1 saja, yaitu pada pasar yang besar. Jika monopolis menetapkan harga yang sama di setiap pasar, maka total D yaitu DP sama dengan D1 P1 ditambah D2 P2 sama dengan 200 dikurang 3P. Maka inverse demand curve-nya sama dengan BY sama dengan 200 per 3 dikurang Y per 5. Bundling. Bundling merupakan paket barang yang dijual bersamaan dalam paket. Bundling bertujuan untuk mengurangi biaya. Harga menjadi lebih murah dijual bersamaan daripada dijual terpisah, atau barang yang dijual bersifat komplementer seperti program software dan lebih efektif dibandingkan dijual terpisah. Misalkan ada dua jenis pembeli dan dua jenis program software, yaitu word process dan spreadsheet. Maka yang pertama yaitu konsumen A ingin membayar $120 untuk word process dan $100 untuk spreadsheet. Konsumen B ingin membayar $120 untuk spreadsheet dan $100 untuk word process. Monopolis competition. Apakah Coca-Cola adalah sebuah perusahaan monopoli? Tidak, karena masih dipandang oleh konsumen memiliki substitusi terhadap jenis produk yang sama. Walaupun tidak exactly sama, tapi perusahaan lain masih bisa memproduksi similar produk. Maka kurva permintaan menghadapi satu perusahaan sangat tergantung kepada keputusan jumlah output dan harga yang ditetapkan perusahaan lain yang memproduksi produk yang sama. Sebab kurvanya juga sangat tergantung kepada seberapa sama produknya. Jika sejumlah perusahaan dalam sebuah industri memproduksi barang yang identik, maka kurva permintaan yang dihadapi satu perusahaan terhadap perusahaan lain adalah tidak. Maka sebuah perusahaan akan menjual harga pada harga pesaing. Jika ia menetapkan harga lebih tinggi, maka ia akan kehilangan pembeli. Sebaliknya, jika sebuah perusahaan menjual produk yang khusus, maka ia tidak akan kehilangan semua konsumennya, melainkan hanya sebagian. Beberapa banyak konsumen akan berpaling tergantung kepada seberapa banyak konsumen yang beranggapan bahwa produk tersebut sama. Ini yang mempengaruhi elastisitas kurva permintaan.